Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami Doncast hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser dan saya Don Bosco Slamet. Dan kita lagi ngobrol asik dengan salah seorang tokoh perempuan Indonesia yang sejak tahun 90-an Bang Don sudah ketemu. Saya tahun 2000-an. Sekarang bersama kita panggil Ibu Gubernur, Bu. Iya, tapi saya setuju kata Bu Kofifa. Kenapa dia fokus pada solusi? Karena dia sudah enak jadi Menteri Sosial sebenarnya. Memilih ke daerah, ke Jawa Timur, ke daerahnya. Tapi saya ingin menanyakan sesuatu yang mengejutkan. Presiden Jokowi melantik Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial. Iya. Lalu kemudian di Jawa Timur ada Bu Risma yang adalah mantan Menteri Sosial. Loh, saya juga mantan. Duluan ini. Nah, saya hanya mau tahu seperti apa hubungan. Ini hanya mau nanya aja. Iya. Hubungan pelantikan ini dengan posisi Mbak Kofifa. Mungkin bukan hubungan pelantikan ya, bahwa ketika kami di Pemprov, Gus Ipul di Pemkot Pasuruan, kami membangun sinergitas luar biasa. Dan kalau di organisasi, kebetulan Gus Ipul ini Sekjen PBNU. Saya salah satu ketua di PBNU. Jadi artinya komunikasi kami insya Allah nyambung. Jadi apa yang bisa kita bangun sinergitas ya kita bangun sinergitas. Sebab banyak kisah. Begitu banyak bansos itu kan lewat Menteri Sosial Kofifa. Makanya saya tadi tanya gitu. Ini kembali lagi soal hubungannya, apakah ada hubungan dengan urusan bansos dan seterusnya? Kalau bansos kan ke KPM, keluarga penerima manfaat. Jadi masa kita terima bansos? Aduh, Bang Don, siap. Menyalurkannya. Ya, pasti itu sudah sesuai DTKS lah. Ya. Jadi bagaimana data terpadu kesejahteraan sosial. Karena DTKS itu pada zaman kami di Kementerian Sosial. Tapi gimana sih rasanya sebagai seorang yang pernah jadi Menteri Sosial, kemudian penerusnya adalah Gus Ipul yang dan kompetitor. Abang langsung aja. Tapi kan satu provinsi, satu gubernur, satu wali kota, ya. Sekarang meneruskan jejak sebagai Menteri Sosial itu gimana itu? Saya rasa sustainable development itu penting ya. Jadi sustainability itu menjadi sesuatu yang penting. Dan untuk seorang Gus Ipul, insya Allah tidak ada proses adaptasi yang dibutuhkan cukup lama. Karena memang untuk periode ini kan mungkin 40 harian ya. Tapi kira-kira masa-masa ini kan. Kadang-kadang orang bisa bermain di sudut sempit. Iya. Waktu yang sempit itu bisa. Jadi kalau misalnya ada term untuk pencairan PKH, saya rasa itu beliau akan segera di-brief oleh timnya kapan saat pencairan PKH supaya tidak telat bagi mereka yang memang membutuhkan. Kemudian ada BLT ya, ada BLT yang jangan sampai terlambat. Kan bisa tanya ke seniornya. Pengalamannya gimana nih? Saya nggak bisa bayangkan saja. Ibu Risma itu kan pasti punya network jaringan ketika di Mensos kan, termasuk di Jawa Timur. Sementara Mbak Kofifa juga pasti punya. Dan sekarang network itu kan ada di tangan Saifullah Yusuf. Gus Ipul, makanya saya tadi bertanya hubungannya. Kami baik-baik aja. Mbak, ini agak mencengangkan saya. Ada data yang memperlihatkan dalam 5 tahun ini ada 631 penghargaan. Sudah 738 sampai dengan 12 Februari 24 738. Apa arti penghargaan dan sebegitu banyaknya? Kita itu juga tidak menduga, banyak yang kita tidak duga. Misalnya tiba-tiba ada penghargaan terkait dengan industri halal. Nah, tiba-tiba kami itu dapat 8 penghargaan dan akhirnya juara umum, jadi dapat 9 gitu. Kemudian renewable energy itu kita dapat 4. Kemudian tambah 1 lagi juara umum, jadi kita dapat 5. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya saya pun tidak terkonfirmasi sebenarnya ada berapa apresiasi untuk Pemprov Jawa Timur. Jadi ini benar-benar memang hadiah ya, kejutan ya. Ya apa yang kita lakukan, kita ini kan bekerja tidak
saja untuk mengejar penghargaan. Betul. Gitu. Karena ada di sebuah provinsi di negara Ya. Konoha itu, Bukoviva, itu masuk dalam APBD. Ah, Untuk tidak, belanja tidak. Kalau di Sama Jawa Timur sekali enggak dong? tidak. Jadi 738 sampai dengan 12 Februari 24. Bahkan 25 April itu juga sesuatu yang surprise sekali bagi saya. Itu gubernur satu-satunya terbaik di Indonesia. Kategorinya terbaik itu Kepres yang menyampaikan Pak Tito, Pak Mendagri Saya di sebenarnya sih Surabaya. tidak heran. Pada hari Cuman otonomi begitu daerah. banyaknya itu loh. Jadi ya itu tadi, kami pun juga tidak pernah mentarget kita harus sekian penghargaan sekian, tidak, tapi bahwa dalam satu kategori tertentu ternyata kita mendapatkan cukup banyak. Kalau misalnya itu kan ada 10 kategorisasi industri halal gitu ya. Kita dapat 8, satu lagi sebagai katanya juara umum. Jadi kita dapat 9 misalnya. Mendorong ya, Ya itu ada Pak Wapres yang menyerahkan, ada Menteri Keuangan yang menyerahkan gitu. Tapi Jadi itu nggak heran saya, Bukoviva, Bang Don. Iya. Kenapa sampai ratusan? Itu kan bulan Februari 700 sekian. 738. Nggak dihitung sampai bulan ini. Iya kan, itu bisa 800 itu lebih. di luar itu yang ke mungkin. saya ya. Jadi Ya. misalnya kan saya tanya yang 25 April itu, ini ya, gubernurnya sudah bukan saya. Oh enggak Bu, ini melekat pada kemudian Ibu. Gitu. Prestasi. Ya, begitu. Karena itu EKPPD Ya. itu dihitung 3 tahun Ya. selama kepemimpinan. Ya. Jadi Ya. saya ada note ini Don. Sebetulnya saya tidak heran ketika ada begitu banyak penghargaan. Tapi yang paling konkret untuk saya adalah angka ya. Bagaimana Mbak Kofifa ini menurunkan kemiskinan ekstrim. Ya. 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 Angkanya ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. 2020 itu ada 4,4%. 4,4 ya. Tahun 2021 menjadi 2,23%. Tahun 2022 menjadi 1,56%. Ya. Hal yang sebetulnya di mana-mana itu sulit. Udah, jadi saya ingin tambahkan, boleh izin? Oke. Per Maret 2024 sudah 0,66. Wih, 0,66. Iya. Jadi itu program sukses bersama lah. Wow. Tentu dari 4,4 menjadi 0,66. Masyarakatnya luar biasa. Jawa Timur itu mereka membangun partisipasi yang luar biasa. Tentu kepala desa juga luar biasa. Jadi ini kerja bareng, kerja kolaboratif Iya. dari semua lini. Ini juga efek karena nggak pernah pulang. Jadi geraha di Surabaya itu kosong terus ya. Kita mengorkestrasi, jadi semua semangat. Biasa kan awal kemiskinan ekstrim, lalu Betul. program ditangani oleh Pak Wapres. Iya. Lalu saya turun aja, desa mana di kecamatan ini, kabupaten ini yang kategori ekstrim. Saya turun, bupati ada, camat ada, pendamping desa ada, lalu kita turun untuk melihat, oh ini kategori ekstrim yang di sini begini, lalu apa yang bisa kita cari solusi. Ini rumahnya rumah tidak layak huni, oke, sudah ya. Ini kita harus bangun rumah tinggal layak huni, ini Pemprov. Apalagi, oh berarti rumah ini harus ada MCK berbasis keluarga. Itu yang saya juga minta, MCK umum itu memang sudah harus dirapikan menjadi MCK berbasis keluarga. Karena itu sumber penularan penyakit. Betul. Antara lain juga dari situ. Kenapa saya tanyakan ini? Siap. Karena sering kemiskinan itu kan dipolitisasi, Mbak. Ya, Ya. ya. Tetapi ketika ada angka begini, itu berarti something konkret. Sesuatu yang dibuat konkret sampai kemudian angkanya seperti ini. Ya. Apalagi kalau sudah menyentuh Iya, kenapa? Ya, Ini 0,66. itu kan Ya. itu kan bukan sekedar kerja, tapi juga komitmen yang tinggi. Oh iya, gitu. iya. Jadi itu memang salah satu ikhtiar ya kami di Pemprov Jawa Timur, bagaimana menurunkan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim, bagaimana menurunkan TPT, tingkat pengangguran terbuka. Jadi kalau TPT Jawa Timur 5 tahun terakhir selalu di bawah rata-rata nasional. Jadi kalau terakhir ini nasional 4,8, Jawa Timur 3,7 tingkat pengangguran terbuka. Bagaimana caranya? Antara lain dulu kita punya data kenapa yang banyak nganggur lulusan SMK. Nah, berarti yang harus kita intervensi secara spesifik adalah SMK. Nah, dari SMK di Jawa Timur itu turunnya tinggi sekali, hampir 7% lah penurunan tingkat pengangguran terbuka yang lulusan SMK. Artinya SMK itu link and match-nya dengan dunia industri memang harus diperkuat. Kira-kira seperti itulah, nggak sama pendekatannya ya. Ya, tapi kan ini kan selalu tergantung pada seorang pemimpin.
Belusuan. Pokoknya belusuan ada belusuan. ya. Tetapi ada yang lain lagi nggak selain belusuan? Pasti ada. Kenapa sampai begitu banyak koneksitas. Jadi misalnya ada di KEKJP misalnya. Di KEKJP sejak awal groundbreaking saya sudah pesan tolong ya nanti untuk rekrutmen tenaga kerja maksimalkan dari daerah terdekat. Berarti kan Gresik dan Lamongan. Kemudian ada sebuah industri yang investornya itu dari Cina. Saya minta tolong kepada Pak Konjen. Pak Konjen ini kalau ada training calon tenaga kerja yang akan direkrut tolong prioritaskan yang dari Gresik dan dari Lamongan. Jadi beliau mereport, Bu ini sudah mau kita berangkatkan, Bu ini sudah pulang. Jadi memang harus dikonfirmasi kepada beliau-beliau itu supaya yang direkrut dimaksimalkan dari Jawa Timur, terutama dari Gresik dan Lamongan. Artinya pemimpin itu tidak hanya di belakang meja. Kalau turun. Makanya kalau gubernur kayak gini, kepala dinasnya gimana? Jadi saya sering ketemu investor itu tidak di kantor, di lapangan. Mereka mau invest apa gitu. Saya turun ke lapangan, saya temui mereka di lapangan. Jadi ini kondisinya. Dan misalnya waktu itu ada beberapa calon investor hilirisasi produk tertentu gitu. Saya menyampaikan, Bapak bisa bikin pabrik di sana, tapi gasnya di sini. Saya bilang, kalau gasnya di sini, pasti Bapak akan lebih efektif kalau production cost-nya akan lebih rendah kalau di sini. Raw materialnya dari sana, tapi hilirisasinya di sini. Tapi dulu waktu jadi gubernur milih kadis itu syaratnya apa sih? Enggak semuanya pakai tim lah, tim assessment. Tim assessment begadang ini. juga. Gitu. Tidak semua, tidak tiap hari. Jadi kalau misalnya, kita ingin fokus ini, berarti hanya dinas-dinas tertentu. Kalau mereka sudah, kita ini kan tiap malam itu ada pertemuan 4 itu pasti yang terakhir baru kita bisa mulai 11:30 malam. Nah, kalau mereka udah lihat 11:30, nanti 1:30 ada kopi keluar. Berarti pasti lama nih. Ya. kita kalau ke gubernuran, kamu harus janji jauh-jauh hari. Kamu datang tiba-tiba begitu aja nggak bakal dapat. Nah itu, tapi tidak semua tiap hari tidak. Saya paham. Biasa kalau mereka sudah selfie gitu, tahu ini pasti untuk laporan rumah. Bukti ya bahwa mereka rapat. Jadi kami sebetulnya saling menyesuaikan. Tidak bisa semua dipaksakan. Itu Tadi itu kita bicara orang miskin. Tapi juga ada pembicaraan yang khusus di Jawa Timur, Don. Apa itu? Zero pasung. Tahan dulu. Tahan dulu. Ya. Karena saya juga mau kaitkan nanti dengan hasil survei Litbang Kompas itu bulan Juni elektabilitas Khofifah Indar Parawansa 26,8%. Disusul Tri Risma hari ini, tapi jauh 13,6. Nah, tapi itu ada catatan Bu Khofifah, itu katanya Litbang Kompas itu yang baru jawab cuma 51%, sisanya tidak menjawab atau tidak tahu. Nah, ini kan potensinya cukup besar. Tapi nanti kalau mau dikaitkan dengan soal yang tadi Abang, oke, kalau begitu sambil pemirsa juga menyiapkan secangkir kopi atau tehnya, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Downcast. Dari ujung barat Indonesia, semangat kompetisi